Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat besar kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni adanya agama Islam seperti saat ini. Semoga kita semua termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad yang kelak akan diberikan syafaat oleh beliau di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Intan Dwi Pematasari. Saya sebagai mahasiswa di YIN Madura, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3, dan di sini pada kesempatan kali ini saya akan men-sharing tentang bersyukur atas nikmat Allah dalam setiap keadaan. Syukur di sini mempunyai makna, yaitu ungkapan terima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Pada kesempatan kali ini kita itu sebagai hamba Allah diharuskan untuk bersyukur atas segala nikmatnya, karena di dalam firman-Nya Allah sudah berfirman dalam surah Ibrahim ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum wa la azidannakum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, sesungguhnya jika kamu bersyukur kepadaku, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmat yang telah aku berikan kepadamu, niscaya azabku sangat pedih. Jadi sudah jelas di dalam kitab Al-Quran, di sana sudah dijelaskan bahwasannya Allah akan membalas nikmat bagi orang-orang yang selalu bersyukur kepadanya. Tetapi jika orang itu mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, Allah akan menimpakan azab kepada mereka. Naudzubillah min dzalik. Jadi pada faktanya pada saat ini juga kita itu sebagai hamba Allah sangat sulit untuk bersyukur kepadanya. Sangat kecil sekali hamba Allah yang sangat bersyukur kepada beliau. Tetapi kita berdoa supaya kita termasuk golongan orang-orang yang sedikit, namun di dalamnya itu termasuk orang yang bersyukur. Amin Allahumma amin. Dan di sini juga pada kesempatan kali ini saya akan bertanya kepada kalian semua, apakah kalian hari ini sudah mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang telah Allah berikan, meskipun nikmat itu sekecil ujung kuku. Ungkapan syukur di sini dibagi menjadi 3 macam. Ada yang bersyukur menggunakan lisan, ada yang bersyukur menggunakan badannya, dan ada yang bersyukur menggunakan hati. Tanda-tanda seseorang itu bersyukur menggunakan lisan, senantiasa lisannya itu selalu berucap alhamdulillah ala kulli hal di saat dia itu menerima nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Sedangkan tanda-tanda orang yang bersyukur menggunakan badan senantiasa
ia mempergunakan badannya untuk selalu beribadah atas nikmat yang telah Allah berikan. Karena di saat badan dia itu sehat, niscaya dia itu menggunakan badannya untuk selalu beribadah, misalnya seperti melakukan ibadah sholat, melakukan ibadah puasa. Dengan demikian, ibadah itu merupakan ungkapan syukur kita terhadap Allah atas nikmat sehat. Sedangkan tanda-tanda orang bersyukur menggunakan hati, senantiasa hatinya itu selalu mengucapkan syukur meskipun tidak menggunakan lisannya, karena ketika seseorang itu mengingat Allah di dalam hatinya, selalu mengucapkan syukur di dalam hatinya, dia sudah termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Jadi kita semua berdoa supaya kita termasuk orang-orang yang bersyukur, meskipun pada faktanya pada saat ini itu sangat sedikit hamba Allah yang bersyukur, tetapi kita itu berdoa kepadanya supaya kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Amin. Allahumma amin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia sudah pasti menerima pujian, karena pada hakikatnya manusia itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di dalam kelebihan itu, biasanya seorang manusia itu dituntut untuk dipuji oleh manusia yang lain. Misalkan kita itu mempunyai wajah yang ganteng, wajah cantik, kekayaan yang berlimpah, mobil mewah. Tapi pada hakikatnya semua harta yang kita miliki saat ini itu pasti akan kembali. Karena harta yang kita miliki itu merupakan titipan dari Allah kepada kita yang perlu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Semua yang kita miliki saat ini, ingat, itu tidak kekal, tapi itu hanya titipan dari Allah kepada kita. Yang perlu diingat itu, seorang manusia itu memang pada saat ini ada yang kaya, ada yang putih, ada yang cantik, ada yang ganteng, ada yang tinggi, ada yang pendek, itu semua pasti kembali kepada Allah. Kita hanya diciptakan oleh segumpal darah yang oleh Allah itu diciptakan dari tanah. Kita itu tidak boleh sombong terhadap apa yang kita miliki sekarang, karena pada hakikatnya hikmah dari syukur itu menghilangkan sifat yang jelek, sifat sombong dan sifat dengki misalnya. Ketika kita itu bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan, insya Allah dengan izinnya sifat sombong ataupun sifat dengki yang kita miliki itu sebagai manusia pasti seakan-akan pasti akan hilang dari kita sendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur. Semoga nikmat sehat kita itu akan terus diberikan oleh Allah. Dan pesan saya untuk kalian semua, jangan lupa bersyukur. Semoga kita diberikan kesehatan, baik sehat jasmani dan rohani. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.